Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Kicau Mania, yes. Salam jumpa pemirsa Jember 1 TV, terutama info Kicau Mania lovers. Hari ini perjalanan tim IKM menuju ke LBC, yaitu sebuah gantangan yang sama sekali belum pernah dikunjungi oleh tim IKM. LBC singkatan dari Ledo Ombo Bird Club. Perjalanan menuju LBC sangat jauh. Dalam perjalanan, tim IKM tidak menemui halangan apapun. Kita bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan dan udara segar. Semoga perjalanan yang jauh ini akan mendapatkan tayangan yang bagus, inspiratif, sekaligus inovatif untuk pencinta Info Kicau Mania. Kami dari tim Info Kicau Mania akan terus berusaha untuk menyajikan yang terbaik untuk pemirsa. Gantangan Ledo Ombo BC terletak di Desa Ledo Ombo, Dusun Sumber Lesung, yang dengan perjalanan dari studio Jember 1 TV ke lokasi membutuhkan waktu 1 jam. Setelah sekitar 45 menit perjalanan, akhirnya kita tiba di Ledo Ombo. Beberapa menit kemudian sudah masuk ke Dusun Sumber Lesung. Dan sekitar setengah jam sebelum event, kami sampai di lokasi. Pemirsa, ternyata perjalanan kami tidak sia-sia. Ada yang spesial di gantangan LBC. Gantangan LBC mempunyai home industry yang bernama Rumah Kicau, yang letaknya berdampingan dengan gantangan. Nah, inilah pemirsa di rumah, kedatangan kita dari Jember 1 TV jauh-jauh ke sini. Ini adalah yang spesial dari Ledo Ombo, dari gantangan yang kita ulas tadi. Apakah Omah Kicau Ledo Ombo ini? Mari kita langsung masuk ke sana dan kita melihat sendiri apa yang diproduksi di Rumah Kicau ini. Mari, yuk. Produksi dari Rumah Kicau adalah berbagai variasi model piala custom yang bukan hanya diperuntukkan bagi pemenang event di gantangan LBC, tetapi sudah memenuhi pesanan event lain yang berskala nasional. Wow, keren. Ini juga merupakan daya tarik utama bagi minat peserta yang berlaga di gantangan LBC, karena setiap pemenang dengan tiket ekonomis mendapatkan piala atau trofi baru yang modelnya bervariasi dan sangat mewah. Sebentar lagi kita akan melihat dan berbincang-bincang langsung dengan pemilik gantangan LBC dan Rumah Kicau. Kita akan melihat proses pembuatan piala custom. Berikut wawancara tim bersama pemilik gantangan LBC dan Rumah Kicau. Info Kicau Mania, yes. Nah, inilah pemirsa di rumah. Langsung kita bersama dengan yang punya nih, bos ini langsung ya. Apakah yang spesial di sini? Nah, kita jauh-jauh dari studio Jember 1 TV sekitar 1 jam perjalanan ini ternyata. Hadiah kecapean kita di sini. Ada beberapa yang kita akan tanyakan untuk semuanya, sejarahnya dan macam-macamnya. Apakah yang ada di Rumah Kicau ini? Omah Kicau gimana? Omah Kicau. Bersama Omah Kicau. Andri. Mas Andri. Andri Patra namanya. Aduh, salamannya Covid gini Mas. Iya. Aduh, ini gantangan dulu, kita cerita-cerita tentang gantangan dulu nih. Awalnya terbentuknya gantangan ini, namanya apa? Kok dipilih nama itu? Kemudian awalnya gimana? Monggo, silakan. Jadi nama gantangan ini Ledo Ombo BC, kepanjangan LBC. Jadi kita sebut aja terkenalnya LBC. LBC ini dibentuk dari Kicau Mania, Mas. Dari Kicau Mania untuk Kicau Mania. Awal mulanya sejarahnya, jadi dulu waktu saya pulang dari merantau ya, saya bawa burung, saya baru bawa hobi burung ya. Jadi untuk ngerawat burung, kita beli jangkriknya itu harus 10 km, Mas.
10 km, jauh sekali. Bagaimana burung kita bisa koncer. Lalu kami ngelihat banyak teman-teman kicau mania, terutama Ledekombo Kalisat ini mau gantang burung harus menempuh perjalanan sekitar 30 km. Itu pun kalau burungnya bunyi, Mas. Kadang nggak bunyi, stres di jalan. Belum lagi mereka berangkat siang, pulangnya malam, Mas. Sampai maghrib. Belum lagi belum lagi diomelin keluarganya. Jadi saya punya inisiatif, kita bikin gantangan sederhana di LBC ini yang fungsinya adalah untuk tempat setting burung sebetulnya. Oh, bukan event ya? Bukan event, untuk setting burung, untuk laturan aja. Kalau sudah jalan di sini, mereka bisa bawa ke kota. Bawa ke kota seperti itu. Istilahnya ngetren aja, ngeces aja. Lama-kelamaan teman-teman juga berkembang juga, saya juga tidak menyangka perkembangannya cukup pesat. Setelah itu teman-teman yang burungnya jalan-jalan ini yang sudah terkir dari LBC dibawa ke kota, ini koncer, Mas. Lalu ada keluhan lagi, Mas. Keluhannya apa itu? Keluhan lagi adalah tropinya kurang apik, Mas. Ya kan? Tropinya kurang bagus, Mas. Ini kuncinya pemirsa. Jadi berkorelasi lah, berhubungan. Betul. Terbentuknya LBC dengan Omah Kicau. Nah, lalu setelah itu karena tropi itu kurang menarik menurut teman-teman, karena itu untuk pajangan di dalam rumahnya, karena mereka ini bangga, Mas. Kebanggaan ditaruh dalam rumahnya. Tapi yang didapat tropi seperti itu. Ya, nun sewu kurang bagus ya. Akhirnya untuk mendapatkan tropi bagus ternyata tiketnya cukup mahal. Cukup mahal. Tiketnya harus gede. Kalau orang pinggiran seperti kita nggak nutut, Mas, kalau tiket 300, 500 seperti itu. Harus gede ya, Mas. Harus besar. Mereka harus mengeluarkan gocek yang cukup besar. Akhirnya kita bentuk LBC ini, saya bentuk satu unit usaha lagi, yaitu Omah Kicau. Yaitu memang khusus produksi tropi. Jadi kita kemas dengan tiket murah, tropi mewah. Yang penting kicau mania bahagia, Mas. Ya, aku gampang, seperti itu katanya teman-teman. Jadi ini tropinya adalah tropi custom ya, Mas ya? Tropi custom. Ini belum pernah ada juga di Jember. Belum pernah ada. Diciptakan sendiri dan kemudian bentuk-bentuknya juga mengikuti pasaran. Pasaran seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita baru jalan, banyak permintaan dari luar kota. Luar biasa. Luar kota, mulai dari Blitar, Surabaya, terjauh kita Riau. Riau, Pekanbaru. Riau ya. Iya. Pekanbaru. Jadi kita kirim juga, kita produksi karena kita menganut ada 4, Mas, prinsip kita. 4E, Mas. Apa itu? 4E. 4E ini education, entertainment, exhibition, sama ekonomi benefit. Ini yang paling penting, ekonomi benefitnya, Mas. Yang terakhir ini ya. Kita bisa nyerap tenaga kerja, terus kita juga bisa perkicauan di Jember juga bisa lebih maju. Betul. Dengan adanya tropi bagus, tropi mewah, otomatis tiket semakin lebih besar, Mas. Betul. Juri juga bayarnya lebih besar. Teman-teman panitia juga lebih besar. Perekonomian berhubungan ya, Mas. Berhubungan, Mas, rotasi. Oke. Rotasi. Sekarang kita mau langsung ke produksi dari Omah Kicau ini. Monggo, mari saya ajak jalan-jalan. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke, siap. Ini Omah Kicau. Nah, awal-awalnya ya sudah pasti tahu ya pemirsa di rumah kenapa dinamakan Omah Kicau, karena ini rumahnya orang-orang yang penghobi kicau mania. Nah, di sini piala-piala customnya ini bisa dijelaskan sedikit bentuk-bentuknya apa aja, terus garis besarnya aja. Kalau bentuk satu-satu mungkin Mas Andre kewalahan ya. Ribuan bentuknya. Kalau untuk tropi dari Omah Kicau ini kita custom, kita mengikuti pasar, mengikuti permintaan. Itu ya. Mengikuti permintaan. Ini yang nggak bisa ditiru ini. Kemarin kita Imlek, kita ciptakan figur-figur baru yang berupa naga. Jadi kita keluarkan 5 figur naga sekaligus. Naganya enggak satu ya? Enggak satu, ada 5 macam naga yang kita keluarkan. Terus ada juga kita karena kita juga ingin mengangkat tradisi di kebudayaan di Indonesia ya. Kita berbau-bau untuk Majapahit, mahkota, kerajaan ya? Werkudara, supaya juga mengedukasi kepada teman-teman. Di saat bapaknya ini pulang bawa tropi Werkudara, anaknya pasti tanya, "Pak, ini kok bukan tropi Power Rangers kan?" Dalam tanda kutip. Ini adalah supaya bapaknya juga bisa ngejelaskan. Werkudara itu siapa? Ontosena itu siapa? Seperti itu sejarahnya. Tropi juga Mas Andre mikirkan ya. Nggih. Oke, terus
Terus ya kalau kita di burung ya kita pakai figur-figur elang, ada juga figur apa namanya Garuda Pancasila ya, yang artinya panca itu 5, sila itu prinsip. Nah itu kita juga ambil ya sebagai filosofi kita hidup di Indonesia ini, bahwa kita masyarakat yang majemuk dan harus bersatu seperti itu. Jarang ya kita di liputan Info Kicauania seperti ini. Untuk ini, nah ini ke pekerjaannya. Pekerjaan boleh dikasih tahu ke pemirsa, Piala Custom itu gimana sih pengerjaannya? Secara garis besar aja dari awal sampai siap pasar. Secara garis besar sebetulnya semua orang, semua teman-teman bisa. Bahkan bisa swasembada sendiri untuk gantangan-gantangan yang lain. Gitu ya. Oh, ya. Nanti kalau ingin tahu caranya saya ajarin lebih detail nanti di sini. Jadi teman-teman harus mempunyai suatu gambaran dulu, itu diukir. Diukir. Itu ya bentuknya seperti apa, itu diukir dulu dalam bentuk batu. Ada yang dari semen, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, itu yang namanya masteran. Masteran itu cuma ada satu. Setelah itu kita matras. Setelah dimatras jadi pakai silikon, baru kita isi pakai bahan dasarnya resin. Nah ini resin. Yang lain-lain ini mungkin apa namanya kok pakai resin gitu. Mungkin resikonya agak lumayan ini. Nah, agak lumayan. Resin ini gimana? Untuk resin kita juga ya alhamdulillah kita juga swasembada, kita juga manfaatkan orang lokal Jember juga untuk swadaya resin, Mas. Tempatnya nanti di Balung untuk resin. Resin ini di apa namanya nanti dicampur kan? Nanti resin ada adonan yang kita campur dengan beberapa bahan kimia, kita campur supaya ya ini teman-teman kalau belum tahu jangan coba-coba, meledak mas. Bahan kimia. Jadi dalam resin ini, dalam kandungan resin itu ada namanya kobal. Nah kobal ini yang sangat berpotensi berbahaya kalau dicampur dengan katalis. Tahu googling ya kobal itu apa? Googling dulu teman-teman untuk pemula, bisa untuk kerajinan nanti seperti itu. Terus kemudian? Itu setelah itu kita isi, baru kita keringkan, kita buka. Lalu kita amplas, kita haluskan. Lalu setelah itu terakhir adalah pengecatan dan anti gores. Finishingnya anti gores ya? Finishingnya anti gores. Kemudian dipak, kirim. Nanti kita lihat pengerjaannya secara detail ya. Oke, nah ini untuk informasi lengkapnya pemirsa, misalnya tertarik untuk belajar di rumah kicau, Omah Kicau, langsung ketemu dengan Mas Andre. Monggo. Tidak apa-apa ya Mas ya? Tidak apa-apa, kita terbuka Mas. Melalui apa namanya website atau sosmed dari Jember Sauti TV boleh, atau langsung ke sini juga boleh hubungi. Silahkan. Nah ini adalah satu inspirasi buat kita semua bahwa di Jember juga ada home produksi yang benar-benar memproduksi piala custom. Ingat ya, di garis bawah ya, piala custom. Ini banyak sekali bedanya dengan piala custom dengan piala-piala yang lain. Sebentar lagi kita akan lihat apa saja yang terlihat di Omah Kicau. Ini sebenarnya ini bocoran boleh ya. Di Omah Kicau ini bukan cuman memproduksi trofi burung berkicau, tapi banyak sekali macamnya. Makanya Mas Andre kalau disuruh menjelaskan satu persatu, nggak cukup waktunya ya Mas. Nggak cukup Mas. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, nanti kita akan perlihatkan kepada pemirsa seperti apa ya di dalam Omah Kicau. Terima kasih banyak Mas Andre. Sama-sama. Moga-moga ini tayangan menjadi inspirasi buat kita semua. Semuanya berkah juga. Semangat terus ya. Salam Kicau Mania. Info Kicau Mania. Yes. Pemirsa, kehormatan dan kebanggaan dari tim IKM selama memproduksi Info Kicauania baru di gantangan LBC lah. Kami mendapatkan pengalaman sekaligus oleh-oleh yang luar biasa. Ternyata kami sudah disiapkan sebuah souvenir piala atau tropik custom model terbaru untuk dibawa sebagai kenang-kenangan khusus untuk tim Info Kicauania. Ini menandakan bahwa tayangan-tayangan kami dan jerih payah produksi kami untuk mempersembahkan tayangan terbaik untuk pemirsa dihargai.
oleh komunitas Info Kicau Mania, dan ini juga merupakan kepuasan yang tidak ternilai bagi Info Kicau Mania. Yes. Gimana pemirsa? Setelah kita melihat semua prosesnya, walaupun cuma garis besar, nggak keseluruhan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, langsung aja ke orangnya ya. Nah ini Mas Andre, ini semua kita sudah lihat produknya Omah Kicau, kemudian kiat-kiatnya bisa sukses seperti ini, itu kita sudah lihat semuanya. Nah sekarang harapannya Mas Andre untuk Info Kicau Mania Jember. Oke, terima kasih Mas. Harapan kami sebagai home industri pinggiran, khususnya untuk government Jember ya, karena kami domisili di Jember, kami harap ada sebuah perhatian, ada sebuah pembinaan untuk kita di Kicau Mania, supaya ekonomi benefitnya yang tadi saya sebutkan bisa juga dapat. Terus untuk teman-teman seluruh Kicau Mania, seluruh teman-teman anak muda di seluruh Nusantara yang menyaksikan program ini, satu, jangan pernah menyerah. Betul. Kita bisa kalau kita mau berusaha, seperti itu. Jadi apapun kalau kita mau belajar, kita bisa. Mau bikin tropi, mau bikin sangkar, mau bikin seperti apapun itu, yang penting bisa menolong orang banyak dan juga untuk menopang perekonomian di Kicau Mania. Seperti itu. Ya, itu tadi ya sangat inspiratif sekali. Jangan menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Jika menyerah, habislah sudah. Terutama di masa-masa seperti ini, kita sudah melihat sendiri bagaimana Omah Kicau dan LBC survive ya Mas ya. Survive. Dengan berbagai macam cara, dengan kreativitas kita bisa menjawab semuanya. Gitu ya Mas. Siap. Dan untuk pemerintah kabupaten, nah nanti kita akan melihat ya. Satu lagi Mas, mohon maaf saya motong. Monggo. Sebetulnya kita bergerak di dunia kicau ini bukan dari tropi yang pertama, bukan dari perburungan, tapi saya mengajak seluruh anak muda, terutama yang domisili di Jember, kita bangun bersama-sama, yaitu sebuah digital e-commerce yang nanti akan saya luncurkan bernama Omah Kicau. Di sini teman-teman promosi sedikit ini Mas. Oh, boleh, Jadi boleh. di situ teman-teman nanti bisa untuk download aplikasinya via Google. Di situ teman-teman bisa ngejual produknya. Terus teman-teman anak muda juga bisa mengambil sebuah sistem nanti sama seperti sistem kita e-booking tiket. Keren. Seperti itu. Ada aplikasi namanya Omah Kicau. Wah, itu juga solusi ya. Di masa-masa seperti ini sangat vital sekali dengan media sosial. Media sosial. Baik, terima kasih banyak Mas Andre, Oke. sangat menginspirasi sekali, dan mungkin kita akan langsung menuju lokasi selanjutnya. Sebelum itu ini Mas ya. Saya mau kasih sebuah kenang-kenangan untuk Jember 1 TV. Waduh, ini keren. Waduh, repot. Ini adalah produk dari Omah Kicau sebagai kenang-kenangan. Saya tulisi best partner, artinya teman terbaik. Terima kasih banyak. Ini akan menjadi kehormatan buat tim Info Kicau Mania Jember 1 TV. Monggo. Terima kasih banyak Mas Andre ya. Oke, sama-sama. Info Kicau Mania. Yes. Info Kicau Mania. Yes. Keren sekali pemirsa. Untuk episode kali ini kita dapat banyak sekali informasi, edukasi, termasuk kita juga mempunyai harapan-harapan baru ya untuk masa-masa pandemi seperti ini. Tetap bertahan, tetap survive. Yang paling penting adalah kreativitas dan kemauan yang keras. Nah, untuk kali ini kita akan kembali ke studio, kemudian kita akan lanjutkan perjalanan Info Kicau Mania tim yang survive di masa-masa seperti ini. Info Kicau Mania. Yes.